Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Disdik, kita ketemu lagi di podcast Disdik Depok dalam acara Semarak Ramadan. Hari ini kita kedatangan tamu dari bidang pembinaan SD. Assalamualaikum Pak Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di Ramadan kali ini? Ya, alhamdulillah, khair, insyaallah sehat selalu, tetap semangat Pak Adin ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Iya, Pak Awang nih kita sudah beberapa kali melewati, episode di podcast kita tentang Semarak Ramadan. Kali ini kita ingin mengambil, spirit Ramadan nih, dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah peradaban Ya, Islam, ya. kira-kira untuk berbagi kepada sobat Disdik sekalian, spirit apa dan melalui peristiwa apa yang bisa kita ambil nih, yang pernah terjadi lalu kita ambil pelajaran di bulan Ramadan ini. Iya. Gimana Pak Awang? Iya, ya subhanallah, Pak Adin ya, bicara masalah spirit, Ramadan gitu ya, kita tidak terlepas tadi seperti apa yang disampaikan Pak Adin, bahwa ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi justru di bulan suci Ramadan. Dan ini memang menjadi spirit, menjadi semangat kita untuk menunaikan ibadah, di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Di antaranya ada, peristiwa yang sangat menakjubkan yang terjadi dalam sejarah Rasulullah, yaitu, Perang Badar. Perang Badar ini terjadi sekitar, tahun kedua Hijrah. Jadi setelah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan, di situ dalam waktu 2 tahun subhanallah, Rasulullah bisa menghimpun, bisa, bagaimana, para sahabat yang ada di Madinah gitu ya, bersatulah, bergabung. Nah, di tahun kedua Hijrah ini mendapat tantangan yang sangat besar, yaitu peristiwa Perang Badar di mana Rasulullah dengan jumlah kaum muslimin yang masih sangat terbatas gitu ya, ini mendapatkan tantangan. Nah, justru di bulan Ramadan ketika itu kaum muslimin sedang menunaikan ibadah puasa, ini mendapat tantangan tadi untuk melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya cukup besar Pak Adin. Cukup besar ya? Cukup besar. Nah, ini peristiwa pertama Pak Din yang Heeh. terjadi, perang pertama yang, dihadapi oleh kaum muslimin di bulan suci Ramadan, jumlah kaum musliminnya masih sedikit, melawan kaum kafir Quraisy yang begitu besar, Iya, gitu. padahal saat itu para sahabat justru ya kalau misalnya berkaitan dengan energi orang berperang ya, sekondisi puasa, tidak, makan, tidak minum. Inilah, panggilan ya, spirit dulu gitu ya, bagaimana, sami'na wa ata'na gitu ya, dengar dan patuhi. Artinya ketika mendapatkan, seruan, mendapatkan perintah, lakukan gitu ya. Apapun yang dihadapi, maka harus dilakukan. Nah, setelah itu baru, berharap memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di perang Badar ini, mustahil, terjadi, kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin itu mustahil terjadi kalau tidak ada perintah atau tidak ada pertolongan dari Allah Dari Subhanahu Allah wa SWT, taala iya. gitu ya. Bayangkan pada saat itu kaum muslimin yang jumlah masih 300-an gitu Mhm, ya, dengan menghadapi kaum kafir Quraisy yang hampir 1.000 gitu kan. iya. Yang ini kan cukup ini ya, cukup besar. Bahkan sampai Rasulullah pada saat itu, doanya dengan sedikit memelas ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kaum kafir Quraisy yang begitu besar. Ya Allah gitu kan, kalau, pada saat ini ya kaum muslimin kalah oleh kaum kafir Quraisy gitu ya, Mhm, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu. Sampai doa itu memelas gitu ya. Dan, tapi diikuti tadi dengan ikhtiar, gitu ya. bahwa enggak mundur, enggak Mhm, mau, lari ke belakang, tapi tetap iya. dihadapi. Nah, dengan ikhtiar itulah, dengan dalam kondisi keadaan yang Mhm, memang berpuasa pada saat itu, nasrullah, pertolongan Allah datang, saat-saat gitu ya. seperti itu. Iya, Saat-saat itu insyaallah. eee, jika peristiwa itu ditarik pada kondisi kekinian, Pak Kabit,
kira-kira spirit apa yang bisa kita ambil ya dalam kondisi saat ini? Spirit yang bisa kita ambil bahwa Ramadan itu tidak melemahkan fisik kita. Ramadan itu atau puasa itu tidak menjadi hambatan buat kita beraktivitas. Artinya dengan puasa ini kita justru harus terus gitu ya, memberikan semangat untuk beraktivitas, semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya gitu ya. Bagaimana tadi Rasulullah dengan para sahabatnya dengan menghadapi jumlah kaum kafir Quraisy yang begitu besar tapi tidak gentar gitu ya. Padahal di situ masih dalam keadaan berpuasa. Dan Berpuasa. kita tahu bagaimana kondisi Arab yang terik, padang pasir yang panas gitu ya, dihadapi oleh Rasulullah. Maka disitulah spiritnya. Jadi dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, kita tetap harus beraktivitas, kita harus tetap bekerja dan kita harus gitu ya bisa menghasilkan. Bahkan malah dengan berpuasa ini menjadi kita melemah seperti itu. Iya, Gitu Pak Adin dengan spirit iya. perang Badar yang ada. Luar biasa ya, berarti sebetulnya kita sudah mendapat contoh tuh bahwa Ramadan bukannya fase Melemahkan, untuk kita bersantai-santai, santai-santai. malah menjadi alasan untuk kita tidak giat bekerja ya, seperti itu. Peristiwa lain kira-kira, yang bisa Ya kita ada ambil 2 peristiwa lagi lah, spiritnya apa tuh? Pak Adin ya. Mungkin dalam kesempatan ini kita bisa share ke sobat Distrik semua bahwa, ada satu lagi yang terjadi pada bulan suci Ramadan itu adalah pembebasan kota Mekah atau yang Mmm, kita kenal dengan Fatu Mekah ya. betul. Nah ini Fatu Mekah ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah gitu ya, di situ bagaimana Rasulullah berdakwah di Madinah dan bahkan banyak para sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah gitu ya, kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini dipicu dengan adanya kaum Quraisy pada saat itu melanggar perjanjian. Akhirnya menuntut Rasulullah untuk membebaskan kota Mekah ini. Nah, ini terjadi pula di bulan suci Ramadan. Kalau bisa dibilang ini perang pada bulan suci Ramadan gitu ya. Selain dari perang Badar gitu Perang ya. Badar. Ini Fatu Mekah juga. Nah, ini yang memang bukan menjadi bukan menjadi hambatan juga yang Iya. dialami yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Bahwa di sinilah saatnya kita bisa membebaskan kota Mekah. Gitu, Iya, seperti menarik itu. sekali ya, justru dalam sejarah peradaban Islam Siap. itu, kemenangan-kemenangan itu justru Terjadi pada diraih bulan Ramadan pada gitu ya. bulan Nah, Ramadan, yang secara logika sebetulnya itu pada mhm, kondisi fisik seolah-olah, lemah lemah gitu, kaum muslimin sedang berpuasa sedang gitu ya, seperti berpuasa. itu. Kita lihat mungkin ya, banyak masyarakat yang ketika melaksanakan puasa gitu ya, Mhm, ketika sedang berpuasa itu bersantai-santai gitu kan, mhm, bahkan berbaring gitu kan mhm, di masjid-masjid. Nah, ini yang sangat bertolak belakang iya, dengan apa yang terjadi oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Gitu ya Pak Din ya? iya, ya berarti memang kita bisa menangkap ya bahwa kemenangan-kemenangan itu terjadi di bulan Ramadan, itu berarti artinya pada saat ini pun akan ada peluang-peluang kemenangan yang terjadi di bulan Ramadan. Insya Allah, Iya, pasti ya Allah memberikan ibroh, memberikan gambaran itu untuk bisa kita mengambil ibroh pelajaran mhm, dari apa yang sudah terjadi di bulan suci bulan Ramadan yang Ramadan. dialami oleh Rasulullah seperti itu. Nah, yang terakhir ya, kedua, jadi ada 3 peristiwa ini. Yang terakhir itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran, ya, peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, peristiwa turun Al-Quran ini yang sering kita kenal di masyarakat Indonesia itu dengan nuzulul Quran ya, Nuzulul nuzulul Quran. Quran ini. Nah, inilah tahun pertama ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan gitu ya. Iya, Ada yang bilang di 17 Ramadan, ada juga yang tafsir-tafsir atau sejarah yang lain menyampaikan di malam-malam 10 akhir 10 Ramadan akhir. seperti itu. Tapi, turunnya Al-Quran ini gitu ya, itu, persis di bulan suci Ramadan. Nah ini, turunnya Al-Quran ini Rasulullah pada saat itu kan kita, membaca kisah atau membaca sejarah Rasulullah bahwa Rasulullah itu sedang beruzlah,
Iya, atau menenangkan diri ya ke dalam gua gitu ya, ke dalam gua Hira ya kita mhm, kenal itu. Disitulah Rasulullah beruzlah atau mengasingkan dirinya. Bagaimana kondisi suasana hiruk-pikuk pada saat itu, Rasulullah menenangkan diri. Nah, pada saat itulah ya Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril gitu ya mhm. untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi pada bulan suci Ramadan Ramadan. gitu ya. Nah, ini memberikan spirit kita ya bahwa kita di bulan suci Ramadan ini gitu ya, bagaimana kita memperbanyak lagi untuk mempelajari Al-Qur'an, Mhm, membaca Al-Qur'an yang mungkin tahun-tahun sebelumnya di luar bulan Ramadan gitu kita jarang menyentuh Al-Qur'an, mhm. jarang membaca Al-Qur'an. Nah, justru di bulan Ramadan ini dengan spirit nuzulul Quran, dengan spirit turunnya Al-Qur'an, kita harus memperbanyak lagi tadi tilawah, membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama pada saat itu usia Rasulullah 40 40 tahun ya, tahun. 40 Iya, betul. tahun. Nah, di situ sudah menjadi kematangan ya, kedewasaan Iya, Rasulullah untuk mendapatkan wahyu yang wahyu. nanti disebarkan, yang nanti disyiarkan kepada kaum muslimin. Ya, seperti ini spiritnya Pak Din. Spiritnya luar biasa ya. Insyaallah. Berarti memang, di bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan yang ini kode-kode dari Allah sepertinya, dari tadi perang Badar, Fathul Ya, Mekkah, juga peristiwa turunnya Al-Quran Insya justru terjadi di bulan Ramadan. di bulan suci Ramadan. Ini Luar yang biasa. menjadi spirit bagi kita semua ya. Buat para sahabat tentunya, sahabat Mhm, Disik semua gitu ya. Mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita banyak mengkaji kembali gitu ya. mhm. Selain kita tilawah, membaca Al-Qur'an gitu ya. Kita ya banyak mempelajari sejarah-sejarah Rasulullah. Yang ini justru membangkitkan girah, Mhm, membangkitkan semangat ya buat kita semua bagaimana kita menjalankan ya perintah-perintah keislaman kita mhm. gitu ya dengan spirit tadi, dengan semangat tadi gitu Pak Semangat Adin, tadi. insyaallah. Iya, luar biasa. Ini ketika Ramadan hadir, maka idealnya kaum muslimin itu justru Ya, memunculkan prestasi-prestasi, memunculkan, siap. kreativitas kalau kita menangkap ternyata peristiwa-peristiwa besar dan banyak keistimewaan itu terjadinya justru di bulan Iya. Ramadan. Iya, jadi kalau bicara tadi ya Pak Adin ya, terkait spirit, Ramadan gitu ya, Ramadan. justru ini, subhanallah di Dinas Pendidikan itu sudah, coba di bulan Ramadan ini banyak Mhm, kegiatan-kegiatan diprogramkan gitu ya, khusus di bulan suci mhm, Ramadan. Yang ini menyambut bahwa kita Dinas Pendidikan itu, tidak bersantai-santai di bulan suci Ramadan, justru ada kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan bersamalah mhm, untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Depok mhm. dengan siswa yang ada dan ini banyak-banyak kegiatan. Nah, di antara kegiatannya yang sudah disebutkan di episode-episode, sebelumnya, hari ini ya, kebetulan hari ini, hari Sabtu, ada kegiatan Duta Quran. Betul, Al-Quran. Kita mengambil, perwakilan dari siswa-siswa SD yang ada gitu ya, untuk kita jadikan sebagai duta-duta kebaikan lah, duta-duta kebaikan. Dan ada juga nanti ada program Ramadan berbagi, ya Ramadan berbagi yang ini justru kita ambil dari spirit Ramadan ini Oh, Pak Adin iya. gitu ya. Dengan Ramadan kita harus banyak kegiatan untuk kemaslahatan tadi ya, Ramadan berbagi tentunya yang mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh kaum muslimin di sekitar sekolah yang ada, di Mhm. lingkungan dinas pendidikan tentunya seperti itu. Insyaallah Pak Iya, Adin, mudah-mudahan luar berkah biasa ya insyaallah. melengkapi, Insyaallah. semuanya. Mmm, Jika kaitannya dengan tantangan Pak Kabid, kalau diawali dengan semangat, dengan spirit, di tengah jalan pasti kan kadang-kadang ada saja tuh godaan, ujian, mhm, tantangan yang itu, akhirnya mengganggu spirit tadi, semangat tadi. Ada nggak tipsnya nih Pak Kabid, iya, supaya tetap terjaga nih spirit siap. Ramadan ini? Inilah, pentingnya kita berjamaah ya, pentingnya kita berkelompok, ya, pentingnya kita bermusyawarah. Artinya ketika kita menghadapi tantangan yang ada di depan, hambatan yang ada di depan, kita tidak bisa hadapi itu sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa,
berkelompok, berjamaah, untuk, saling sharing, memberikan masukan-masukan kepada teman-teman yang lain gitu ya, seperti itu. Di sini juga banyak kelompok-kelompok untuk khataman gitu Khataman, ya. khatmil Kalau Quran, untuk sendiri betul. kayaknya agak berat gitu kan, Oh, tapi ini kita buat kelompok-kelompok itu gitu ya. Jadi kita nggak sendiri gitu Pak Den, jadi kita hadapi bersama insyaallah. iya iya, dengan kelompok-kelompok khatmil Quran, hataman Quran, ya yang diselenggarakan di Disdik selama Iya. bulan Ramadan. Termasuk podcast Semarak Ramadan ini Oh sepertinya? iya, tentu ini juga memberikan spirit kita gitu ya, memberikan semangat buat kita Mhm. semua bagaimana menjalani, aktivitas kegiatan rutinitas kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini akan banyak manfaatnya buat sobat semua ya, sobat Dizik yang ada di, satuan pendidikan, yang ada di Mhm. lingkungan, di rumah masing-masing. Insyaallah kehadiran ini Iya, sangat pokoknya bermanfaat. ikhtiar-ikhtiar kebaikan Insyaallah. untuk meningkatkan, menumbuhkan, semuanya terus dilakukan sesuai tagline Disdik ya, mewujudkan cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter Iya, ya luar insyaallah. biasa. Ini akan mendarah Mudah-mudahan daging ya iya, di seluruh insan pendidikan yang ada di lingkungan dinas pendidikan. insya Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Siap Pak Kabid, terima siap kasih banyak atas pencerahannya, siap. masukannya, pengetahuannya, dan sobat Disdik sekalian. Banyak hal tentunya yang bisa kita dapat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Pembinaan SD, Bapak Wawang Buang, dan mudah-mudahan itu bisa menambah lagi spirit kita mengambil makna, mengambil hikmah bulan Ramadan. Kita akan ketemu lagi di Semarak Ramadan episode-episode berikutnya. Dari kami, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, Selamat terima kasih banyak. sama-sama Ilmunya Pak Din, bermanfaat luar insyaallah. biasa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.